Karena dalam marketing kan sebelum 4P, yang penting juga STP kan. Iya. Segmentasi, targeting, positioning. Target ini laki. Ya, teman-teman Aji, ini sekarang saya sudah bersama Pak Simon Jonathan. Halo. Ya, Simon Jonathan, saya kenal, dia membesarkan Extrajos. Saya di Dusapta dari kecil, akhirnya tahun 2012 menjadi nomor 1 advertising agency di Indonesia. Dan saya nelorin integrated marketing communication 360 derajat yang ada di Indonesia. Dengan itu ya saya bangga, terima kasih ya Pak Simon mau bincang-bincang wawancara dengan saya Aji Watono ini. Ya, Pak Simon, kita ketemu di mana itu? Ya. Ya, jadi terima kasih Pak Haji ya undang ke sini. Ya, betul. Lama banget. Iya, ya. banget ya. Walaupun nggak pernah bisnis bareng. Ya, nggak apa-apa. Mungkin belum jodoh. Belum jodoh waktu itu ya, betul. Di pitching kalah terus nggak apa-apa, di pitching kalah. Bukan kalah. Belum pas ya. Belum pas ya. Nggak enak bukan kalah dong. Ya, nggak apa-apa. Iya nggak. Karena kan di advertising biasa loh Pak. Jadi saya tetap ngotot apa-apa, never give up. Jiwa dan raganya advertising itu Never give up. Never give up. Ya, menang kalah biasa. Biasa. Jadi untung saya punya moto itu begitu. Sukses itu adalah waktu. Jadi kalau saya kalah, ya biasa, nggak apa-apa. Saya jadi nggak sakit hati, nggak dikasih order sama Pak Simon Jonathan ini. Tapi saya admire dia. Jadi saya ngikutin perjalanannya. Saya ikutin bener nih perjalanan sukses Simon Jonathan di Extrajos ya, luar biasa. Jadi saya dengar dari dia tuh kalau di luar ada yang controversial, di maki-maki sini di apa, saya tetap bilang no, he is the best. Mungkin itu ya Pak Simon. Saya ingat banget Mixagrip naik terus, bisa ngalahin kakaknya Prokol, pakai Desi Ratnasari. Obat flu lagunya tuh saya masih inget banget tuh ya. Jadi seperti itu perkenalannya, dan yang paling terkesan banget bagi saya kenal sama Pak Aji adalah saat saya launching buku saya. Oh ya, saya dikasih ya kan? Betul. Tahun 2002 saya keluar dari Bintang 7, saat itu jabatan saya di marketing, zaman kemasan saya, tapi saya merasa hebat juga ya kalau orang entrepreneur ya. Saya bercita-cita jangan kerja aja, tapi wira swasta. Wira swasta entrepreneur. Iya, 2000. Salah satu mungkin terinspirasi Aji Watono. Iya, saya bilang nih wah enak juga. Hebat ya Aji Watono. Masuknya juga ke agensi. Iya, betul. Buka Kenapa waktu itu Pak Haji nggak nawarin ya? Iya. Saya ditawarin sama grupnya yang lain tuh Avicom, saya masuk di sana. Wah, gila ya. Memang kalau kita mau berubah dari profesional di struktur marketing, punya sekretaris, bisa nyuruh orang, semua maunya dilayani, kita cuma mikir, memberikan direction. Wih, mesti jadi agensi. Betul. Nyalahin proyektor aja nggak bisa. Betul. Harus belajar. Datang ke klien-klien, sehari naik mobil, tau nggak Pak Haji berapa? 100 km gua. Gila ya. Datang ke klien, nyari klien untuk Avicom tempat gua kerja ya. Servis klien itu berat ya. Ternyata kerja di agensi itu berat. Berat. Ya. Tapi kalau kita nikmatin seperti saya, servis klien is segala-galanya. Client success is our success. Itu moto saya. Jadi saya, anak bos saya bilang, tapi itu terbukti loh. Gue pernah mau rebut kliennya Pak Haji. Susah. Kino. Iya susah. Ya, Pak Hari udah setuju sama gue kasih produk. Tapi orang marketingnya bilang, wah Pak Simon nyengin Pak Haji susah. Servisnya luar biasa. Masalahnya di Avicom itu servis kliennya kurang. Jelek. Pagi-pagi nggak ada yang dateng. Jam 12 baru dateng. Bikinnya selalu terlambat ya. Besok presentasi baru sekarang dibuat. Ya nggak? Bagaimana bisa bagus? Bisa lawan Aji Watono, nggak bisa. Iya, saya bilang gini, kalau lu aja bisnis agensi ya, Senin pagi itu mesti ada yang nunggu di kantor. Iya, betul. Kenapa? Sabtu Minggu klien tuh ngeliat TV, nonton TV, ngeliat apa, dia protes. Telepon nggak ada yang ada. Jadinya nggak betah 1,5 tahun gua keluar. Bikin usaha sendiri, PT Suara Gangsi. Nggak, memang di agensi itu nomor 1 produk itself must be good. Baru kita, saya kan ya kualitinya bagus, harganya
cincai murah. Betul. Servisnya saya all out. Nggak nyolong. Nggak nyolong Nggak lagi, makap. jujur, terpercaya, nggak pernah makap. Iya. Dalam miskin aja saya nggak pernah nyolong. Petua papa saya nih, bener-bener jujur, terpercaya, nggak boleh ngemplang nang. Just do it. Wah itu. Terus servis saya luar biasa, nggak ada orang ngalahkan saya kan. Pak Simon buktiin di Kino di mana aja nggak mungkin. Tapi kecepatan itu yang agensi selalu salah. Kecepatan itu I'm number one. Diminta Friday, Ya. Senin juga ada Itu udah betul. jadi. Bayangin lo, Extra Joss pada waktu launching harganya berapa? 300 perak. Oh gila. Kerating Deng 1.800. Kok bisa? Ya, tapi akhirnya kan naik. Akhirnya, kelas tuh. iya, akhirnya naik. Cuman Pak, soal perkenalan dengan Pak Haji, ini saya lihat nih ada buku-buku Pak Haji ya. Memang sih nggak ada nama saya di sini ya. Ya nggak ada nih. Sorry. Karena saya belum pernah jadi kliennya Pak Iya, Haji. betul. Ya nggak? Pak Habib Ibrahim ada Vice President Director. juga Iya, ada. Kalbe dia, Kalbe. Kalbe. Nggak ada nama bintang Ongki 7. kelihatannya Pak Ongki ada loh. Nggak ada. Nggak ada. Irawati, Ibu Ira ya. ada ya. Ongki nggak ada nih. Tapi a friend in it is a friend Ya, indeed. ya, bener. Bukan lagi kita ada bisnis jadi friend. Tapi walaupun nggak ada bisnis jadi friend, itu yang paling asik Pak. Iya. Nah, itulah Saya juga- sekilas perkenalan saya sama Ya, Pak Haji betul. ini. Jadi saya juga admire. Saya banyak sekali kan saya kenal Simon kan gara-gara saya nanganin di perusahaan lain, tapi saya nggak sebut namanya. Tapi gila-gilain Simon pun saya bilang nggak. Walaupun nggak nyebut perusahaan lain, tapi pasti bersaing sama Extra Joss. Ya bersaing dengan Extra Joss, tapi nggak apa-apa. Saya bilang bersaing wajar, tapi jangan jelek-jelekin. Kayak saya nggak pernah mau. Itu karena apa? Saya sukses gara-gara dijelek-jelekin orang lain. Agensinya cuma servis, akhirnya saya malah servis. Saya cari habis-habisan tuh. Yang kelemahan saya cari habis-habisan. Pak Api juga cerita, Ji, kamu mesti cari yang kreatif, jangan cuma ini aja. Akhirnya saya cari Nani, terus cari Aris itu dari Loe, Nani dari Hotline yang biangnya kreatif. Jadi akhirnya saya menemukan orang-orang kreatif yang jos bener. Jadi saya bisa membuat Fatigon, Mixagrip, Mixadin, dan beberapa brandnya Kalbe itu benar-benar meledak in the market ya. Jadi saya termasuk sukses di Kalbe, tapi servisnya memang saya kira itu diakuin oleh ya Simon Jonathan akuin. Tapi Service is number one. produk Extra Joss kan pernah jatuh Pak ya. Ya betul itu. Tahun- Saya ingat tuh. Saya keluar dari Extra Joss bintang 7 2003, 2002-2003. Kemudian mereka undang saya masuk lagi 2010. 2010 ya, 7 tahun ya vakum ya. Vakum, karena kenapa ownernya Extra Joss bintang 7 panggil saya lagi? Karena mereka kehilangan 70% market share-nya. Dan kehilangan Value-nya. saya kira roh daripada Extra Joss sendiri ya. Ya, itu kalah sama Ya pesaing lah, jangan. mantan kliennya Ya, Pak Haji. pesaing lah, jangan jemput brand gak enak. Ya kan, walaupun kliennya Pak Haji itu IH itu pada waktu dia sukses produk itu, dia telepon saya dan itu menarik tuh bagi saya, sehingga pada waktu saya launching buku yang saya terima kasih sama Pak Haji hadir. Hadir dong saya. Saya launching bukunya di WTC. Ya, hadir dong. Saya Hadir. selalu hadir. Saya masih punya bukunya Simon Jonathan dari Ciami. Pak Haji. Tapi dari segi brand ya. Saya dari advertising. Nah Simon ini Jonathan loh, dari segi disinilah brand, ya. kunci suksesnya Pak Haji. Pak Haji bisikin saya, Mon, kalau lu jadi klien pegang produk energy drink, mau nggak pegang Marijan? Iya. Pakai Marijan sebagai tokoh? Saya bilang ya kagak. Wah, itu klien gue pakai Marijan, Mon, katanya. Hebat, gue sendiri nggak setuju, tapi terbukti sukses. Sukses banget. Ya kan, inilah intinya Pak Haji nih, ya. bahwa apapun yang terjadi harus serve to the client. Ya, habis-habisan. Kalau klien ngotot, ikut. Ya. Tapi kalau agensi yang lain, pimpinannya karena dia creative director, Nggak mau Nggak ribut mau. sama kamu. Kalau saya penting berantem, ya ngotot. apa yang diminta oleh klien kita akan serve with the heart. Nah, tapi caranya gimana advertising tuh that sell. Ini Iya. ada buku saya yang nah, ini advertising that sell, Mon. Ini Iya. luar biasa. Ini dicetak 15.000 dan ini sebagai panduan. Ini buku pertama ya? Buku pertama. Ini meledak. Kenapa meledak? Is very simple. Ya, ini sebagai panduan anak-anak muda di sekolah komunikasi. Ya, very simple dan basically 15.000 terjual. Ya, ini makanya saya buat buku-buku yang lain.
Ya, tapi yang paling meledak ya cuma itu. Jadi ini gimana strateginya kok bisa merubah extra joss itu dari yang terpuruk itu bisa bangkit lagi? Ya, Tahun 2012 ya itu ya. ini mestinya Pak Haji bikin buku soal ini nih, Iya, turnaround. ntar dulu. Tapi saya bukan klien. Saya nggak termasuk- klien-klien. nggak termasuk Strategi bagian itu. terpuruk ya. Terpuruk kok bisa comeback 2010 comeback lagi. Oh, challenge itu Simon Jonathan akhirnya masuk lagi ke bintang 7 membuat extra joss itu bangkit lagi dan saya kira bisa comeback dan saya kira bisa dijuara. Itu luar biasa itu. Nah, kalau bicara seperti itu kita di kolam yang sama nih Pak Haji. Ya. Bahwa kolam marketing dan komunikasi. Ya, sama ya, harus. Ya. Cuman kalau marketing kan lebih luas karena berurusan dengan 4P itu simpelnya kan, 4P ya betul. Kalau gua sebagai di pabrik sebagai klien mikirinnya dari produk, harga, Price ya. promotion, And place. sama Place itu Pay. distribusi ya. Kalau Pak Haji kan hanya mikirin Promotionnya. Promotionnya aja komunikasinya doang. Komunikasi tok. Ya, komunikasi pada zaman itu kan kebanyakan dikuasai oleh budgetnya di TV kan. Ya. Walaupun ada TV, ada radio, ada Koran majalah, billboard, tapi- ada koran majalah itu komunikasi Ya, semuanya. tapi yang mostly that time ya. Nah, marketing itu memang mesti dilihat dari komplit 4 hal ini. 4P tadi. Ya, bukannya saya melihat orang advertising itu terlalu tajam dan terlalu sempit ya, cuma ngeliat dari komunikasi. Komunikasi tok. Promotion lah ya. Kesuksesan atau kegagalan sebuah brand atau sebuah produk itu mesti dari 4 hal ini. 4P, nih. betul. Bukan hanya dari komunikasi, Dari komunikasi aja. itu Bang. Ya. Karena kalau kita jualan produk, kita komunikasi meledak, ternyata produknya rusak, kan gagal. Enggak. Harganya kemahalan atau kemurahan gagal. Walaupun komunikasinya baik. Ya, Tapi kalau place-nya nggak ada di iya, marketing, nggak advertising kan berbicara bisa. Promotion doang. komunikasi. Komunikasi ya. Atau availability-nya kurang. Nggak bisa. Nggak ada di mana-mana. Jadi mesti lihat dari 4 hal ini nih. Ya. Ya, sehingga tahun 2010 saat saya masuk lagi, Benahin salah satu 4P itu ya. saya juga mau undang Dwi Sapta no. Iya, betul. Ini komunikasinya kayak gimana nih? Saya bilang gini, kenapa Extra Joss bisa turn around? Ya. Pada waktu itu kalau ditanya sama orang advertising, wah Extra Joss turn around, kenapa? Si Simon Jonathan masuk, masuk lagi. dia bisa nggak terjebak dengan keyword positioning yang lama. Ini biangnya buat apa botolnya? Iya, betul. Saat itu saya udah terbujuk tuh, kenapa nggak pakai lagi ini biangnya buat apa botolnya kan? Tapi nggak mau, jangan. Itu kuno udah. Tinggalan zaman. Iya, udah bukan zamannya lagi. Marketing yang paling penting selain 4P itu terutama apapun juga harus relevan. Ya, relevan dengan zamannya ya. Iya. Relevan dengan zamannya. Pada betul. waktu saya launching 2002, pakailah ini biangnya. Iya. 2010 saya masuk. Udah enggak. Udah nggak relevan. Enggak, not relevant anymore. Akhirnya saya pitching ulang. Ini Extra Joss ini turun 70% dimakan oleh saingannya. Jadi satu yang saya lakukan adalah pergi ke pasar. Ya, masa dicek ya. Iya. The market ya. Lihat ke Wah, pasar. Itu paling penting gitu ya. Iya, customer insight. Kan sebuah insight dan Lihat market itu. Research kan sebuah konsumennya, cara minumnya, Iya. lihat kompetitornya, lihat pabriknya, Betul. memotivasi semangat orang-orangnya. Tapi kita coba jangan ngomong lagi soal pabrik ataupun segala macam, coba lihat marketingnya. Pada waktu Extra Joss sudah turn around, kita tanya sama orang distribusi, kenapa Extra Joss bisa turn around? Si Simon datang katanya, bangkit lagi. bukan, dia ngomong gini, karena Pak Simon melakukan kuota. Grosir-grosir dibatasi. Jadinya barang nggak luber. Karena orang distribusi kan ngeliatnya cuma distributor. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau harga barang rusak, outlet nggak mau jualan. Iya, betul. Betul kan? Dibatasin bagus Iya. juga ya. Kalau orang R&D, Pak Simon datang produknya dibenerin. Diperbaiki. Karena katanya dulu terlalu asem, jadi dibenerin sama dia. Betul. Ya, kalau orang agensi promosi, Simon itu menemukan satu keyword baru, Iya, betul. laki, Iya. Laki-laki minum extra joss. laki minum extra joss. Ya, jadi betul. berbeda Dengan yang dulu. ini biar buat biangnya. apa botolnya. Kalau saya datang kan ngapain lah saya pikirin sistem. Ya. Yang penting saya cari kreatif.
Akhirnya ada satu yang menang, perusahaannya aja saya lupa namanya apa, kecil karena kali kreatif itu. butik. Laki. Oh nggak boleh pakai laki mon, gender. Gue bilang nggak bisa. Harus laki, karena targetnya Extra Joss itu laki. Laki, betul. Karena dalam marketing kan sebelum 4B, yang penting juga STP kan. Iya. Segmentasi, targeting, positioning. Target ini laki, Iya. menengah ke bawah. Iya. Umur 15 sampai umur 35. Pokoknya mesti laki minum Iya. Extra Joss. Karena Kuat. Ya. Umur 40 udah nggak mau minum Extra Iya, Joss. enggak, Takut darah tinggi, Iya. jangan jantung. Takut mati ntar. Yang nekat adalah umur 15 sampai 35, Iya. mau semangat. Iya. Minumnya Mau 2 kerja, kali itu. minumnya 2 Apalagi gelas. sopir-sopir ya. Betul. Saya lihat tuh, wah Betul. sopir-sopir. Begitu dia naik umurnya 40, 45, udah nggak, minumnya nggak. teh. Iya. Paling jauh kopi. Ya, kopi kayak saya nih, kopi. Ya, jadinya mesti laki, saya bilang. Terus apalagi pada waktu itu Extra Joss banyak hoax, Pak. Ingat nggak? Ya. Bahwa bisa ada produk-produk seperti ini diminum bisa begini, begini, Iya. begini. Saya bilang udah jangan takut. Orang Indonesia itu nekat. Udah Langsung ditulis aja. rokok ini membunuh, Mati. tetap Tetap malang rokok terus. Ya, laki nekat. Gua bilang kita jualnya ke laki, Ya. nggak ada masalah lah. Ya betul. Tapi itu Enak. betul. Jadi orang laki umur di bawah 40 tuh nekat aja. Iya. Bilang ada apa aja dia nggak peduli. Iya, malah spiritus saya dia minum. Ya minum 2 kali sih. Extra Joss diminum sehari 2 kali, 3 kali kadang-kadang. Udah jangan ributin lah. Ya, Yang betul. penting kita. Itu mesti berani ya. Iklan Mesti ini. ada keberanian juga ya. Iya. Ya. Kalau orangnya terlalu sempit baru itu undang dokter bilang Ya, ini sehat. kelamaan. Extra Joss nggak ngomong sehat, saya bilang. Iya. Extra Joss is energy drink. Maco, untuk energy laki. drink ya. Iya Gitu. kan? Untuk lelaki, Joss ya. Semua ada, orang- ada ngomong Joss nggak ya? Nggak waktu? ada. Nggak ada ya. Laki minum Extra Laki Joss. minum Extra Joss, bukan Joss ya. Jadi keywordnya cuma laki. Laki, Ya, gila ya. meledak gitu kan. Ya harus Kebalik. simpel. Kalau Laki. advertising Akhirnya, itu ya. cuma ngomong bahwa sukses itu karena laki. Ya betul. Iklan di TV. Iklan, ya. Oh bukan, musim 4P Pak. Ya. Karena pada waktu saya datang ke pasar. Jangan cuma promotion yang ada di. Betul. Untung di Sabta juga riset juga ada. Iya, jadi saya datang ke pasar, datang ke Lihat, peminum. ya betul. Ternyata cara minum ini Extra Joss itu berbeda. Dulu orang minum Extra Joss Tuangin ke. dilarutin ke 200 mili air. Ya. Pada waktu saya datang ke pabrik-pabrik, mereka pesen kuning berarti Extra Joss. Pesen ungu berarti KKB. Ya. Pada waktu dia siapin Extra Joss, dia taruh serbuknya, taruh es batu, air segayung. Waduh gila. Gua Ya bilang, nggak "Wah, cocok ini. Ini membuat orang-orang jadinya malas lagi minum Extra Joss karena air segayung rasanya hancur. Hancur ya. Terus kamu education juga dong. Educate juga dong people. Jadi gimana caranya? Berarti saya mesti reformulasi. Ya. Jadi produk juga dibenerin, Betul. reformulasi. Ya, produk itself harus dibenerin Iya, dulu. harga Harga dicocokin. udah, harga ceceng Pak. Ya, cocok. Harga tetap ceceng, nggak, jangan dirubah. Promosi laki, Laki. distribusi diatur. Diatur kembali supaya Iya. jangan oper. Iya, jadi ini 4P. Iya, 4P jalannya. Jangan orang distribusi ngeliatnya, wah distribusi dibenerin. Wah promosi cuk laki. Wah, kalau orang hari ini bilang, kenapa Extra Joss bisa turnaround? Karena direformulasi. Jadi Padahal sebetulnya semua 4P dikerjakan semua ya. No. akhirnya itu yang dibenerin Iya, kan. iya. Set. Naik. Naik. Set. Bisa diterima di Turnaround. pasar lagi ya. Turnaround Akhirnya- dan bisa diterima di pasar lagi dan Jadi stable ya. market leader. Market leader lagi. Seperti itu. Ya itulah suka duka kita turnaround. Intinya kalau dalam teori kan kalau brand tuh turnaround udah jatuh susah naik Susah lagi. naik lagi. Jadi It's very hard. ini Iya. Challenge-nya gimana setelah sukses? Challenge-nya ke depan. Ke depannya gimana tuh? Setelah challenge terbesar lagi nih loh Pak. after sukses loh. Kalau udah sukses kan udah dengan 4P tadi. Betul. Setelah sukses itu apa aja? Gini, saya keluar tahun 2002 harganya SCBP ceceng. Saya masuk lagi 2010 harganya ceceng. Gila ya. Mana bisa cuan ya? Mana bisa cuan? Betul. Padahal dengan turnaround pabrik nggak cukup. Nggak cukup. Mesti buat pabrik baru. Wah, ini gimana kalau bangun pabrik kan jadi Perlu duit. depresiasi, overhead naik. Apa yang terjadi nih? Padahal musuh KKB ngintai terus. Dia ngikutin harga Extra Joss. Ya udahlah, mesti kita siapkan barengan sama pasar naikin harga Extra Joss jadi 1.500. Berani sekali ya. Iya harus. Kenapa berani dalam- challenge-nya
berani naikin dari 1.000 ke 1.500? Karena kita sebagai market leader harus membentuk, jangan pasar jadinya sengsara. Iya. Kalau jual 1.000 terus lu lama-lama bangkrut bareng-bareng kita. pabrik bareng-bareng, Gaji musuh enak kan? Gaji mesti naik apa segala 10%, macam. ya, betul. Kalau musuh enak karena dia ada produk backbone yang lain, COGS-nya bagus. iya. Lah ini kagak, komik doang kan. Ya. Komik tapi juga lumayan lah ya. Yo, Komik bagus tech juga. ya. Tapi kan kita lihatnya per Backbone-nya produk, ya. harus extra jauh. Jadi challenge ke depan itu memang kita mesti pikirin jangka 4P, 4P lagi. harga. Dan kalau sebagai market leader berani doing as a market leader. Ya. Do is a market leader ya. Iya, do as a Doing market leader. is a market leader ya. Dari take dekin ke Cenggo. Karena Tapi mau komunikasi bangun- juga mesti dibangun juga dong. Promotion tetap dibangun dong. Iya, itu kan berarti maintain. Ya, maintain. Berarti ini bagaimana memperbaiki awareness. Ya. Karena saya yakin kalau saya naikin ke 1.500, KKB pasti ikut. Nah, pasti ikut dong. Karena dia juga siapa pusing. yang nggak mau cuan? Betul, ya kan, nggak bener dong. beneran. Tapi Nah, siapa yang nggak berani? Yang pertama itu loh. Yang pertama itu always difficult. Karena Kalau harus- tinggal berani apa enggak kan? karena mau bangun pabrik 1 triliun. Iya. Mendingan kita Gawat. naikin harga. Iya. Jadi memang itu keberanian itu saya kira key the success comeback-nya Extra Joss to be Iya. become market leader Supaya again. misalnya kecenggol, ningkatin value. Values. Ningkatin kebanggaan. Dengan apa? Kontrak Ya. Manchester City. Iya. Oh, ini Manchester City berani. Iya. Saya MU nih. Waduh, mana MU nih? MU. Oh iya. Manchester United ini Manchester City. Ya kan? Ya. Manchester City sudah 50 tahun nggak juara. Iya. Saya kontrak. Langsung juara ya? Langsung juara. Wah, 2000. ini keberanian ini. Saya ini di Sabta hampir sama. Saya jadi belum market leader, saya gayanya kayak market leader. Nomor 1 advertising agency di Indonesia, maaf nih, promosi sedikit. Tahun 2014. Gara-gara number 1, langsung Densu dari Jepang datang. You want to sell di Sabta? No. Tapi begitu diiming-imingin duit, cuan, jen kayak Simon itu ya langsung mau. Maaf ya begitu. Tapi mungkin bukan cuan juga lagi ngeliat jangka panjang. Ya ingat jangka panjang juga Wah, benar. Pak Haji Ya, betul, sudah betul. makin ada produk walaupun cuma Dengan kafe, digital. warung dan juga produk ke cewek, ke anak muda hanya dengan Di digital, memang. Gua nggak butuh distributor, No. gua nggak butuh grosir, No. gua nggak butuh retail, Yep. langsung di marketplace, Ya. bayar cash, omset berapa? 100 juta aja udah happy. Lumayan. Nanti kan naik pelan-pelan. Ya. Memang era sekarang memang is all advertising agency. Saya di Sabta Densu go to digital. Simon Jonathan ini sudah go to digital juga. Jadi anak-anak muda, ini closing kita akan go to digital. Di Sabta kenaikan kita di tahun 2000 sampai 2023 kenaikan kita juga di advertising itu all digital. Jadi saya saranin untuk anak-anak muda, young people, mau pemasaran, advertising, you have to go to digital. Mungkin itu wawancara saya hari ini dengan Pak Simon Jonathan. Ya, moga-moga ini menginspirasi anak-anak muda yang mau belajar tentang advertising, marketing dengan Pak Simon dan saya. Ya, go to digital. Thank you guys. Thank you. Terima kasih. Bye, See you terima again. kasih. Bye. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.